Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan online untuk mata kuliah grafika komputer. Nah, untuk kali ini, pertemuan ini kita akan masuk langsung ke dua pertemuan ya, untuk pertemuan ke-6 dan 7, di mana hari ini kita akan bahas tentang penggambaran bentuk teks dan pengimplementasian transformasi dua dimensi itu menggunakan software processing. Oke, untuk materi yang dibahas adalah pertama itu pengenalan dan penggambaran bentuk teks di processing, lalu nanti ada penggambaran translation di processing, penggambaran scaling di processing, dan juga penggambaran rotation di processing. Oke, kita masuk ke pengenalan bentuk teks di processing. Nah, di dalam processing itu terdapat fungsi teks yang dimana digunakan untuk menggambarkan bentuk bebas dari sebuah output primitif. Teks sendiri itu merupakan posisi yang didefinisikan oleh koordinat X dan juga Y. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari teks. Jadi, teks itu merupakan titik-titik ya, kumpulan titik-titik yang membentuk sebuah output primitif. Misalnya, untuk membentuk garis berarti terdapat dua vertex. Untuk membentuk segitiga terdapat 3 vertex. Dan juga untuk bintang, membuat bintang ini terdapat ada 8 vertex dan sampai daun. Daun ini berapa banyak vertexnya. Nah, di dalam processing, sintaks dari sebuah fungsi vertex itu bisa ditulis seperti berikut ya. Jadi, harus selalu diawali dengan begin step dan juga end step, di mana yang di tengah-tengah ini adalah merupakan fungsi vertex yang diisikan nilai koordinat dari nilai X maupun nilai koordinat dari Y-nya. Nah, dengan menggunakan perintah tersebut, setiap vertex yang akan terhubung nanti bisa menjadi sebuah objek pada satu macam set. Nah, parameter mode set dapat diisi dengan point, line, triangle, triangle fun, triangle strip, maupun chord strip. Nah, jadi selain dikosongkan yang untuk bikin shape ini, selain dikosongkan untuk yang bikin shape buka tutup kurung ini bisa diisi juga dengan beberapa set kayak misalnya point. Nah, kalau misalnya dikosongkan nanti bentuknya seperti ini. End set bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya membuat sebuah titik, beberapa titik, itu bisa langsung menggunakan begin step, langsung tulis points-nya. Kan points itu adalah fungsi yang membentuk sebuah titik. Dan ditulis saja untuk koordinat-koordinatnya itu berapa. Jadi maksudnya pertama ini ada 4 vertex ya. Jadi untuk vertex pertama adalah 30, 20. Jadi posisi X-nya 30. Misal contoh di sini posisi X-nya 30, Y-nya 20. Lalu yang kedua, ini misalnya ke 1. Terus yang keduanya, X-nya 85, Y-nya adalah 20. Ini yang keduanya. Dan sampai vertex yang ketiga ini 85, X-nya 85, Y-nya 75. Lalu vertex yang keempat adalah misalnya ini. Titik yang keempat yaitu 30, X-nya 30, Y-nya 75. Line point juga bisa untuk membuat sebuah garis, yaitu menggunakan begin lines. Jadi tinggal ganti aja ini lines. Gitu. Lalu ada juga untuk tidak menggunakan no fill, ada juga untuk bikin setnya seperti ini. Nah, maksudnya no fill, ini misalnya kosong, seperti yang sintak dasarnya ya, sintak dasar full vertex, dia akan memulai dari titik sini. Jadi ini adalah titik vertex pertama, di mana posisinya X-nya 30, Y-nya 20. Ini posisi vertex kedua, di mana X-nya 85, Y-nya 20. Ini posisi vertex yang ketiga, di mana X-nya 85, Y-nya 75. Dan ini adalah vertex keempat, di mana X-nya 30, Y-nya 75. Dan ini tidak tertutup kalau NCP bentuk seperti ini. Tetapi dia akan tertutup untuk garisnya menjadi sebuah kotak jika end set-nya itu ditulis close. Jadi maksudnya nantinya
hubungan garis-garis ini nanti akan terhubung satu sama lain. Jadi itu perbedaan menggunakan mode yang end-step-nya kosong atau mode end-step-nya yang menggunakan close, seperti itu. Sama seperti ingin membuat quad juga sama. Tinggal masukkan saja untuk titik-titik koordinatnya. Yang triangle juga sama. Kalian bisa explore, kalian juga bisa coba-coba di software processing kalian masing-masing. Nah, ini contoh program bentuk vertex di processing. Jadi mungkin untuk lebih jelas kita akan coba langsung untuk cara penggunanya, di mana di sini sudah saya buatkan untuk mempersingkat waktu. Oke, di sini saya akan jelaskan. Jadi sama seperti yang sebelumnya dijelaskan untuk processing, di mana memiliki dua prosedur utama, yaitu fetch setup maupun fetch draw. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan untuk fetch setup itu biasanya diisi dengan apa, yaitu untuk setting layar, background, dan lain-lain. Nah, untuk penggambaran vertex itu dilakukan di prosedur draw-nya. Ini kita ingin menggambar sebuah vertex di mana kalau kita lihat nantinya dia kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Jadi kalau bisa kita jelaskan, maksudnya adalah untuk yang titik pertama ini itu diambil dari titik vertex yang pertama ini. Jadi titik X-nya 30, Y-nya 20. Lalu titik vertex yang kedua adalah ini, di mana di sini X-nya diberatkan 85 dan Y-nya adalah 20. Lalu yang ketiga adalah yang ini. Dia akan melakukan penggambaran di sebelah sini, di mana titiknya adalah X-nya 85, Y-nya adalah 75. Lalu seterusnya sampai terakhir di sini akan ada 4 titik vertex. Jadi vertex yang X-nya 30, Y-nya adalah 75. Ini tidak tertutup karena dia tidak menggunakan fungsi mode end-step yang close. Tapi kalau kalian terexplore, kalian coba kalian tambahkan close, itu akan tertutup untuk gambarnya. Contohnya seperti ini. Kita akan cobakan misalnya kan menggunakan fungsi close. Maka dia akan gambarnya kotaknya tertutup. Bedanya seperti itu. Tapi kalau tidak, close-nya dihapus, maka dia tidak akan tertutup. Jadi dia akan melakukan penghubungan titik-titik vertex-nya, tapi tidak ditutup. Seperti itu untuk perbedaannya. Lalu kita akan lanjut. Nah, ini untuk contoh bentuk vertex yang point atau membuat sebuah titik. Hampir sama ya, seperti yang sebelumnya, di mana untuk membuat point, perbedaannya hanya diisi saja untuk bikin step-nya di sini, karena points itu kan fungsi yang digunakan, untuk membuat titik itu kan fungsi yang digunakan adalah fungsi points. Jadi untuk bikin step-nya, kalian tambahkan saja nama yang diinginkan points, atau ingin membuat sebuah garis, kalian bisa bikin step lines, nah seperti itu. Nah untuk vertex-vertexnya juga diisikan saja. Ini kalian bisa juga coba explore sendiri, untuk misalnya kalian ingin membuat seperti apa. Nah ini contoh untuk kalau membuat sebuah line. Untuk format sintaknya sama. Hanya yang membedakan isi dari triangle. Nah, untuk triangle, jadi untuk fungsi vertex itu bisa untuk membuat sebuah segi 4, segitiga, atau kalian bisa juga langsung membuat dari bentuk function dari objek primitif itu sendiri yang sebelumnya sudah dibahas. Kayak misalnya untuk membuat segitiga menggunakan function dari triangle, lalu untuk persegi menggunakan fungsi rect, atau membuat lingkaran menggunakan fungsi ellipse, itu bisa. Atau kalian ingin mencoba utak-atik menggunakan begin set dan end step, itu kalian juga bisa. Ingat, kalau untuk membuat vertex itu selalu diawali dengan begin set dan diakhiri dengan end step, itu selalu ya.
Dan di tengah-tengahnya diisi untuk koordinat yang dimau itu seperti apa. Ini untuk vertex quartz-nya. Oke, lanjut kita masuk ke dalam transformasi di processing. Jadi di dalam processing itu setiap bentuk ataupun gambar yang telah dibuat itu bisa ditransformasikan lebih lanjut atau diubah penampilannya. Jadi kalau sejauh ini kita biasanya bermain-main dengan posisi dan warna bentuk yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah diberitahukan ya. Misalnya untuk kita kebanyakan sebelumnya itu memainkan kayak untuk ketebalan warnanya berapa atau ingin mengubah warnanya seperti apa. Nah, maka selain itu kita juga bisa melakukan transformasi lebih lanjut dengan mengubah ukuran kayak memutar atau serta menggerakkan objek-objek di dalam sumbu X, Y, atau Z. Nah, biasanya juga bisa dibilang objek ini artinya prinsip-prinsip ini berlaku juga untuk misal elips, terus fungsi rect atau fungsi triangle maupun gambar-gambar. Misalnya nanti mau memasukkan sebuah gambar di processing gitu sebenarnya bisa. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang transformasi ya, dua dimensi yang hitungan seperti kayak ada transformasi matriks atau transformasi bersifat yang konvensional yang perhitungan sebelum dua pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita akan mencoba transformasi, tapi kita melakukannya melalui software processing. Nah, makanya kita akan jelaskan untuk di sini matriksnya. Jadi ketika processing menggambar ke layar, yang sebenarnya dilakukan itu adalah menggambar setiap objek ini di atas sebuah matriks. Nah, bisa dibayangkan matriks ini itu sebagai sebuah lapisan atau layer di atas layar. Apabila yang digambar itu merupakan beberapa bentuk, maka setiap bentuk ini nantinya akan ditampilkan bertumpuk di lapisan yang sama sesuai urutan pemanggilan objek tersebut. Nah, kalau kita ingin menggambar di atas matriks yang berbeda, maka yang bisa kita lakukan adalah memanggil fungsi pushMatrix terlebih dahulu, lalu memanggil fungsi apapun untuk menggambar dan kemudian keluar dari matriks itu dengan memanggil fungsi popMatrix. Jadi nanti kita ada untuk fungsi pushMatrix dan popMatrix, jadi dia selalu berpasangan. Kalau yang vertex kan pasangannya begin set dan end set. Nah, nanti kalau untuk membuat sebuah transformasi, objek transformasi itu ada di dalam pushMatrix maupun popMatrix. Nah, apabila kita nanti akan menggambar lagi, maka gambar yang ditampilkan adalah menggunakan matriks yang berbeda. Apabila kedua fungsi matriks ini tidak dipanggil, maka processing akan mengasumsikan bahwa semua gambar yang ditampilkan di matriks yang sama. Jadi contohnya untuk shortcut-nya seperti ini. Untuk shortcut ini, rect dengan 4 nilai parameter ya, ini nilai X, ini nilai koordinat Y, ini nilai lebarnya, nilai tingginya. Ini akan menampilkan hal yang sama jika kita melakukan menggunakan matriks. Jadi diawali dengan pushMatrix, ditutup dengan popMatrix. Isinya sama. Ini, codingan ini atas dan bawah, itu nanti akan menghasilkan hal atau output yang sama. Jadi setiap kali kita akan melakukan translasi, rotasi, atau mengatur ukuran objek atau scalingnya, itu dibutuhkan informasi-informasi yang tersimpan dalam sebuah tabel. Di mana tabel ini disebut matriks. Dan dengan perhitungan matematis, ia mampu membuat transformasi itu terjadi. Jadi setelah kita melakukan pemanggilan nanti pushMatrix dan popMatrix, nanti nilai sistem koordinat itu akan kembali ke keadaan awal. Jadi koordinat 0,0 itu berada di pojok kiri atas layar. Tidak ada rotasi dan scaling. Ini juga terjadi setiap fungsi draw yang dieksekusi. Ini saya tuliskan kembali untuk tentang objek primitive processing. Untuk yang pertama sebelumnya sudah dibahas ya, ada beberapa fungsi untuk membuat sebuah objek primitif, untuk membuat titik menggunakan point, untuk membuat garis menggunakan line, atau untuk membuat sampai dengan membuat kurva itu menggunakan bezier. Oke, kita akan masuk ke dalam translation atau pergeseran. Nah, translasi sendiri itu merupakan perpindahan ya. Seperti yang sebelumnya mungkin masih ingat translasi yang waktu itu perhitungan menggunakan
menggunakan operasi matematika penambahan ya. Jadi translasi itu melakukan perpindahan objek sepanjang garis lurus dari suatu lokasi koordinat tertentu ke lokasi lain tanpa mengubah bentuk objek. Jadi dia hanya memindahkan saja. Contoh, ketika kita melakukan translasi di sumbu X itu sebanyak 20 pixel dan Y-nya itu sebanyak 30 pixel, jadi itu maksudnya objeknya itu nanti akan bergerak ke kanan sebanyak 20 pixel dan ke bawahnya itu adalah 30 pixel. Jadi sama aja kalau misalnya memang menggunakan perhitungan, misalnya X-nya 20, Y-nya 30, berarti dari objek yang awal itu ditambahkan 20 untuk ke X-nya, ditambahkan 30 ke Y-nya, seperti itu. Nah, penggunaan translasi di processing itu menggunakan ada fungsi sendiri, yaitu fungsi translate, di mana nanti diisi ukuran dari translasi perpindahannya. Jadi nilai X dan Y-nya nanti perpindahan nilai X dan Y-nya berapa itu diisi. Nah, ini tadi. Ukuran ini diisi dengan data bersifat float, yang dimana nanti akan mengatur berapa pergeseran yang terjadi. Oke, di sini ada contoh, di mana gambarkan sebuah objek persegi panjang di processing dengan menggunakan posisi sumbu X dan Y, yang itu adalah titik X-nya 50, Y-nya 40, dengan translasi atau pergeserannya itu sebesar 50,30. Jadi, dari titik 50-40 nanti digeser menjadi titiknya tuh 50-30. Oke, kalau kita lihat seperti ini untuk codingannya. Sama, diawali dengan file setup dan file draw, di mana untuk pertama, diisikan dulu untuk membuat sebuah persegi terlebih dahulu. Kita buat dulu untuk warnanya. Untuk fill yang pertama, ini no stroke ini option ya, bisa kalian pakai atau tidak. Ingat untuk no stroke itu gunanya untuk membuat sebuah garis tepi, warna dari garis tepi itu sendiri. Karena kita tidak ingin membuat garis tepi, jadi kita pakai saja no stroke. Nah, untuk menggambar objek pertama, diisi dulu untuk warna fill-nya. Ini bebas. Kalian bisa menggunakan kode hexa ataupun kode dari RGB yang nilai 3 parameter ya, karena ini contohnya menggunakan yang 3 nilai parameter. Lalu kita menggunakan fungsi rect untuk membuat sebuah persegi. Nah, di sini baru dilihat, karena dibilang membuat objek persegi panjang, tapi yang diberitahukan nilai sumbu X dan Y-nya, berarti kita memasukkan saja untuk nilai X dan Y-nya saja, 50 dan 40. Untuk yang nilai lebar maupun tinggi, itu bisa bebas. Yang penting, biasanya kalau persegi panjang, lebarnya biasanya lebih panjang, lebih besar nilainya daripada dengan tingginya. Dan di sini menggunakan nilai lebarnya 200, tingginya adalah 100. Nah, gambar ini kita ingin mengubah atau ingin melakukan sebuah translasi, jadi pergeseran gitu. Maka dibuatlah untuk menggambar objek barunya dengan menggunakan matriks yang ada di processing, yaitu menggunakan push matrix dan juga diakhiri dengan pop matrix. Nah, diisi dengan pertama warnanya dulu dari objek primitifnya. Setelah itu dilakukan translate, di mana tadi fungsi translate diisikan tadi yang ditanyakan 50 dan 30. Berarti masukkan saja translate 50, 30. Dan rectangle ini, objek yang pertama ini, copy paste saja. Kalian masukkan ke sini. Jadi 50, 40, 200, dan 100. Lalu ditutup dengan pop matrix, nanti hasilnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita coba untuk membuat sebuah ini ya, file setup. Saya biasanya saya buat dulu untuk file setup dan file draw-nya agar lebih mudah. Nanti kita masukkan codingannya. Nah, di sini kita atur size-nya. Kita masih menggunakan 600 x 400 saja. Lalu background-nya, mungkin background-nya kita putih aja ya, untuk putih. Copy saja ya. Oke.
Lalu di void draw-nya baru kita isi yang pertama, no-stroke. Ini optional, kalau nggak mau pakai no-stroke juga nggak masalah. Tapi nanti mungkin jadi perbedaannya cuma di garis tepinya aja. Lalu diisi dengan fill. Misalnya kita ingin memberikan untuk yang objek pertama ya. Objek pertama fill-nya itu kita ingin berwarna misalnya adalah hijau. Nah, baru right-nya. Jadi di soal adalah right-nya X-nya 50-40. Berarti X-nya 50, Y-nya 40 dimasukkan. Jadi ini merupakan penggambaran dari rectangle itu adalah 4 parameter. Jadi misalnya persegi panjang ini ada 200 dari 100 saja. Atau 100 kali 65. 100 biar kelihatan besar objeknya 200 saja. Nah, kalau kita jalankan, ini adalah objek pertama yang digambarkan. Nah, kita ingin membuat objek ini bergeser. Itu menggunakan apa? Kita menggunakan function, sintak dari pushMetric. Nah, baru diisikan, ingat untuk sintaksnya, untuk pushMetric, titik koma, untuk operasinya titik koma, tidak pakai kurung kurawal, berbeda dengan begin set dan end set-nya ya. Nah, di sini kita isikan dulu untuk fill warnanya terlebih dahulu. Nah, untuk mewarnai yang objek baru, kita warnakan warna kuning saja. Oke. Nah, untuk rek ini, setelah itu baru dilakukan translasi. Translate. Dimana untuk translate-nya tadi adalah soalnya 50 dan 30 untuk besarnya. 50. Jadi ya hanya yang berpindah hanya yang I-nya saja. Nah, untuk ini kita copy pastekan menggunakan objek yang sama. Jadi nanti dari objek itu ditambahkan X-nya, nanti ditambahkan 50, untuk Y-nya nanti ditambahkan 30. Gitu. Jangan lupa untuk ditutup seperti itu. Tutupnya adalah pop Netflix. Oke, coba kita jalankan ya. Nah, seperti ini jadi gambarnya. Jadi dari objek yang hijau ini adalah objek yang pertama ya, yang dibuat ketika mengalami pergeseran, maka dibuatnya tampilannya seperti yang kuning ini. Jadi dia bergeser ke kanan 50, ke bawahnya ditambahkan 40. Seperti itu. Itu untuk yang pushMetric atau translasi. Selanjutnya kita lanjut ke function scaling. Scaling merupakan metode yang sudah pernah dibahas juga di pembelajaran sebelumnya, itu untuk membuat sebuah objek yang berubah ukurannya, bisa kecil atau membesar secara seragam atau tidak seragam, tergantung pada faktor penskalaan atau scaling faktornya yang diberikan. Nah, penggunaan scaling di processing ini biasanya dilakukan oleh fungsi scale. Nah, nanti diisi dengan ukuran sama seperti fungsi translate ya.
Jadi fungsi translate, lalu diisi ukurannya berapa. Nah, nanti ukurannya sama bertipe float, di mana ukuran ini nanti itu mengatur berapa besar perubahan ukuran yang terjadi. Contoh seperti ini, gambarkan sebuah objek persegi di processing dengan posisi sumbu X dan Y adalah 30-50 dengan scaling atau penskalaannya sebesar 3. Nah, kalau cuma disebutkan penskalaannya sebesar 3, cuma satu aja, berarti untuk nilai koordinat. Ingat ya, untuk sebelumnya, pertemuan sebelumnya, scaling itu menggunakan operasi matematika perkalian. Jadi maksudnya nanti di processing ini, untuk nilai X-nya itu nanti akan dikalikan 3, untuk nilai koordinat Y-nya akan dikalikan 3, jadi nanti 30 dikali 3, 50 dikali 3, seperti itu maksudnya. Nanti kalau misalnya ada lagi perbedaan, misalnya disebutkan, disuruh dengan scaling keskalaannya sebesar ditentukan, nilai X-nya mungkin sebesar 4 kalinya, Y-nya sebesar 5 kalinya. Nah, kalau ditanyakan hanya satu, dengan scaling kesekian sebesar, misalnya di sini 3, berarti untuk nilai X dan Y-nya itu sama-sama dikalikan 3. Cara prosesnya seperti itu. Nah, ini merupakan output program dari kode program juga. Sama untuk formatnya seperti translate, yang membedakan hanya fungsinya saja. Di mana untuk fungsinya sebelumnya itu menggunakan translate, nah di sini hanya mengganti dengan scale. Scale yang sore ini harusnya 3 tadi karena ditanyakan 3 ya. Nah, misalnya nanti ditanyakan misalnya besarnya X-nya nanti 3, Y-nya 2, berarti ini disingkat 3,2. Mungkin kita coba aja dari yang program sebelumnya, kita buat, sekarang kita menggunakan translate. Jadi di sini kita ganti aja scale. Jadi adalah 3 ya. Nah, kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi, yang pertama itu akan lebih besar. Ini kenapa tidak terlihat? Karena kan ukuran layar kita hanya 600-400 ya. Jika kita ingin melihat seluruhnya, kalau ini kan berarti kalau Y-nya itu, Y-nya kan 40, kalau 40, kalau kita jadi gede kan, misalnya mungkin 1000 kali ya, kita coba. Sorry, X-nya yang dibesar. Nah, ini kalau kalian ingin melihat, tadi terpotong karena kan kita size setting layarnya 600-400. Sedangkan ini kan kalau X-nya kalau 50 dikali 3 berapa? Dikalikan 3. Kalinya 3. Seperti itu. Ini untuk membuat sebuah scaling, object scaling. Jadi mengubah ukuran dari kecil ke besar. Formatnya sama seperti dengan fungsi translate. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam rotation. Rotasi atau perputaran itu merupakan suatu operasi yang menyebabkan objek itu bergerak, berputar pada titik pusat atau pada sumbu putar yang dipilih berdasarkan sudut putaran tertentu. Di mana rotasi ini merupakan jenis transformasi yang memungkinkan kita memutar sebuah benda, dan transformasi ini dilakukan dengan memanggil fungsi rotate. Nah, tadi kalau translasi fungsinya translate, scaling fungsinya yang dipakai di prosesnya ada scale. Lalu kalau ingin membuat perputaran objek, kita menggunakan fungsi rotate yang diisi dengan sudutnya. Nah, secara default, fungsi ini akan melakukan rotasi pada objek dengan berorientasi di sumbu Z. Sumbu yang tegak lurus dari layar komputer yang menghadap pengguna. Secara default, fungsi ini akan melakukan rotasi pada objek dengan berorientasi pada sumbu Z, di mana itu sumbu yang tegak lurus dari layar komputer menghadap pengguna. Sudut yang digunakan mirip dengan yang dipakai oleh fungsi sin, di mana yang diharapkan merupakan sudut dalam tadian. Besarnya mulai dari 0 sampai 2pi, atau 2 kali pi ya.
Untuk mengubah dari sudut ke dalam radian, kita menggunakan fungsi radian. Jadi, di dalam processing, itu untuk sudutnya itu kita ubah dulu ke dalam radian. Jadi, untuk rotate, nanti sintaknya adalah fungsi rotate dalam buka kurung radian, lalu diisi dengan sudutnya berapa. Seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Diketahui titik A-nya adalah 100, 100. Ada 4 titik ya. Titik A 100, B-nya 1,200, C-nya 400, 200, D-nya 400, 100. Gambarkan objek tersebut di processing dengan melakukan rotasinya sebesar 30 derajat. Nah, seperti ini. Karena tadi ada 4 nilai parameter ya, ada 8 titik, titik A sama D, dan ada 4 titik, dan berarti ada 8 nilai parameter. Ya kan? Kalau ada 8 nilai parameter, berarti ini menggunakan fungsi bukan kuat, tapi menggunakan fungsi, bukan rectangle, tapi menggunakan fungsi kuat, gitu. Jadi di sini kita mungkin coba langsung kerjakan. Oke. Oke, ini ya, sama, kita ganti ini aja. Berarti ini tadi kita menggunakan kuat ya. Kuat tadi ukurannya berapa? Lihat, untuk titik ukurannya titik A pertama 100, 100, masukkan saja. Berarti ingat kuat itu memiliki 8 parameter. Di titik A 100, 100, terus berapa? Lalu ada 100, 200. Lalu ada 400, 200. Lalu ada 400, 100. Oke, ini kita kasih komen dulu biar kita tahu untuk yang awalnya itu bentuknya seperti apa. Untuk mengkomenin, kalau mau di blok komen itu pakai yang slice bintang, lalu di terakhirnya bintang slice ya. Ini kalau kita jalankan, nah hasilnya seperti ini ya, kuatnya persegi panjang. Dari hasil, berarti dia tadi posisinya 100, 100, dan titik B-nya adalah 100, 200, titik C-nya adalah 400, 200, titik D-nya adalah 400, 100. Kalian mau menggunakan rectangle juga nggak apa-apa, bisa. Atau menggunakan rectangle juga nggak apa-apa. Ini saya mencontohkan karena sebelumnya kan belum pernah menggunakan fungsi quad. Jadi kita menggunakan untuk fungsi quad ya. Nah, sama, diawali dengan push matrix dan pop matrix. Perbedaannya adalah di sini. Berarti ini adalah rotate. Kita isi radian. Nah, tadi kita lihat itunya berapa? 30. Ya, derajatnya 30. Nah, untuk objek ini, karena kita ingin memutar objek yang pertama, berarti kita menggunakan objek yang sama. Kita copy paste saja. Nah, kita coba lihat ya untuknya terlebih dahulu. Nah, seperti ini perputarannya. Jadi dari hijau, yang kuning mengalami perputaran sebesar 30 derajat gitu. Nah, kalau kalian ingin melihat perputarannya, maksudnya tidak nempel, bisa aja. Jadi sebelum rotate, kalian translate dulu. Translate. Misalnya kalian mau besarnya geser ke arah X-nya 100, Y-nya 100. Coba kita lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi biar nggak kepotong, kan kalau yang tadi kan kepotong ya translate-nya. Nah, yang kuning ini kan agak kepotong kan. Nah, biar nggak kepotong, yang kuning ini kita geserkan saja.
Geserkan X-nya sebesar 100 dan Y-nya sebesar 100. Jadi biar terlihat untuk perputarannya gitu, objek berputar. Jadi objek yang pertama itu sebenarnya yang hijau ini, karena mengalami putaran sebesar 30 derajat, jadi besarnya atau berubahnya seperti yang warna kuning seperti itu. Itu adalah fungsi dari rotate. Nah, kalian bisa coba ekspor sendiri ya untuk fungsi dari rotate. Terus kalian coba praktekin sendiri. Terus sama yang tadi sebelumnya vertex, kalian bisa explore. Sudah banyak kayak di ebook yang udah ada untuk misalnya processing. Kalian bisa search di Google contoh-contoh programnya. Nah, di sini saya ingin memberikan kalian latihan karena minggu depan kan sudah mulai libur. Kalian bisa coba ya untuk latihan praktek mandiri. Di sini ada 3 percobaan. Kalian bisa coba. Pertama itu membuat gambar bintang, itu menggunakan fungsi vertex di processing. Lalu yang kedua itu membuat sebuah gambar bendera negara. Kan yang pertemuan sebelumnya kita sudah membuat ya bendera negara Indonesia dan Italia. Dan kalian coba membuat bendera selain bendera Indonesia dan Italia. Dan yang ketiga itu ada kalian bikin gambar objek di processing menggunakan translasi, scaling maupun rotate. Di mana sudah diberitahukan ya untuk objeknya itu ada menggunakan objek sebuah segitiga. Berarti kalau sebuah segitiga menggunakan fungsi dari triangle. Di processing ada fungsi triangle itu sendiri. Nah, kalian coba bisa kerjakan, kalian explore coding-codingannya hingga membentuk output yang diinginkan seperti latihan 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang 3 dibuatnya sendiri-sendiri. Jadi kalian buat dulu processing translasi, nanti yang kedua baru buat scaling dan scalingnya atau perubahan besar kecilnya. Lalu yang ketiga kalian buat rotasinya seperti apa. Jadi jangan digabung. Jadi yang nomor 3 itu berarti 3 codingan terpisah. Karena kalau kalian gabung nanti hasilnya berbeda. Kalau kalian ingin tahu hasilnya berbeda seperti apa, kalian bisa coba kalian gabungkan codingannya yang translasi, scaling, dan yang rotate-nya. Tapi yang diminta untuk latihan praktek mandiri ini, kalian bikin sendiri-sendiri untuk codingannya, untuk codingan yang translasinya, untuk codingan scalingnya maupun rotasinya. Berarti kalau untuk yang nomor 3 itu ada 3 codingan dan 3 hasil output. Seperti itu ya. Nah, untuk jawabannya itu dikumpulin di grup Adlink. Saya sudah sediakan juga dengan format bisa PDF atau Word. Kalian bisa juga menggunakan Word atau PDF. Nanti kalian upload aja di grup Adlink yang sudah saya sediakan ya untuk pengumpulan latihan praktek mandiri. Seperti itu. Jadi kalian bisa coba-coba utak-atik, explore, membuat sebuah objek vertex, objek output primitif, dan melakukan sebuah objek transformasi. Seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini sampai sini. Kalau nanti ada yang bingung, kalian bisa menanyakan di luar perkuliahan online ini, kalian bisa menanyakan lewat grup WA ataupun bisa WA pribadi ya, kalau masih bingung tentang materi perkuliahan hari ini. Oke, sebelumnya terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari materi hari ini. Silakan untuk mencoba untuk latihan prakteknya dikerjakan. Sampai bertemu kembali nanti habis lebaran ya. Kemungkinan nanti karena ini udah 2 pertemuan, kan habis lebaran itu udah seminggu sebelum UTS ya, berarti udah pertemuan 7. Nanti kemungkinan minggu depan setelah lebaran akan diberikan kisi-kisi dari UTS-nya seperti apa. Tidak jauh dari latihan praktek yang kalian kerjakan. Jadi kalau bisa untuk latihan praktek ini dikerjakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata, kita akhiri. Jangan lupa untuk absen di link absen yang sudah saya sediakan juga ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.